Coba bayangin deh, Anda lagi bawa ransel yang isinya batu-batu besar kemanapun Anda pergi. Berat banget kan? Nah, kayak gitulah persisnya rasanya nyimpen dendam. Batu itu terus nekan pikiran dan nguras habis energi fisik kita setiap hari. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal membedah sains di balik memaafkan. Kita bakal lihat gimana nyimpen rasa sakit hati itu sebenarnya ngerusak tubuh kita dari dalam, dan pastinya gimana sains ngasih kita kunci buat ngelepasin beban berat tadi. Yuk langsung aja kita mulai. Pasti sering kan kepikiran pertanyaan ini. Jujur aja, memaafkan itu emang susah banget. Kadang kita ngerasa, kalau kita genggam erat-erat rasa marah ini, kita tuh lagi bikin perisai biar nggak disakiti lagi. Atau, kalau kita maafin, berarti mereka yang menang dong. Tapi temuan psikologis justru ngungkapin fakta yang lumayan ironis nih. Pas kita nahan amarah, kita tuh sama sekali nggak lagi ngehukum mereka yang udah nyakitin kita. Nggak, kita justru lagi ngehukum diri kita sendiri, terus-terusan. Bagian pertama, beban dari sebuah dendam. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di bawah sadar kita. Jadi begini, secara psikologis, menyimpan dendam itu artinya otak kita bener-bener nolak buat move on. Alih-alih ngelola emosi kita yang sekarang, kita malah tanpa sadar nganggap masa lalu itu sebagai ancaman yang masih kejadian detik ini juga. Dendam itu ngejebak kita di dalam siklus trauma. Kejadiannya sih mungkin udah bertahun-tahun yang lalu ya, tapi pikiran Anda ibarat kaset rusak yang nekan tombol replay terus-menerus. Tubuh dan otak Anda ngerasainnya secara nyata, seolah-olah itu terjadi hari ini. Masuk ke bagian kedua, mengapa kita sulit melepaskan? Kenapa sih beban ini susah banget dibuang? Para pakar nemuin ada 5 penghalang utama yang bikin kita susah banget buat maafin orang lain. Nah, dari 5 ini salah satu yang paling menarik adalah poin tentang menggunakan kemarahan sebagai kekuatan. Pernah ngerasa nggak ada semacam sensasi berkuasa pas kita bisa terus-terusan marah sama seseorang? Kemarahan itu diam-diam jadi tameng pelindung palsu buat kita. Belum lagi ditambah rasa percaya yang udah hancur dan ketakutan luar biasa bakal disakiti lagi. Makanya, nggak heran kalau pepatah klise kayak maafkan dan lupakan itu jarang banget bisa kejadian di dunia nyata. Bagian ketiga, dampaknya pada tubuh Anda. Ini dia bahaya tersembunyi dari nyimpan dendam yang harus Anda tahu. Coba deh bayangin kontras biologis yang lagi terjadi di dalam kepala kita. Pas dendam lagi nguasain diri, otak kita itu langsung dibanjiri sama kortisol. Itu loh hormon stres yang kalau dibiarin terus-terusan ngalir, lama-lama bakal jadi racun yang mematikan buat tubuh. Tapi, nah ini tapinya, pas proses memaafkan itu mulai terjadi, ada semacam keajaiban biologis. Otak kita gantian memproduksi oksitosin. Ini adalah hormon penyembuh yang bikin ketegangan mereda dan ngebawa kedamaian buat diri kita. Beda banget kan? Dan ini yang bener-bener mengejutkan. Nyimpen dendam itu bukan cuma sekedar masalah perasaan aja. Dendam itu secara harfiah adalah zat beracun buat fisik Anda. Beban stres yang numpuk ini bisa memicu rentetan gaya hidup yang buruk, dan riset medis bahkan udah ngebuktiin ada kaitan langsungnya dengan penyakit jantung koroner. Dan yang lebih gila lagi nih, dendam itu bisa mempercepat penuaan biologis. Caranya, dengan ngerusak kromosom DNA Anda pas sel-sel lagi beregenerasi. Jadi, ya secara nggak langsung, Anda benar-benar lagi bikin diri Anda sendiri cepat tua tiap kali Anda milih buat terus benci sama seseorang. Wah, rugi banget kan? Lanjut ke bagian 4, sains tentang memaafkan. Mari kita bahas jalan menuju kebebasannya. Pertama-tama, kita tuh harus mendefinisikan ulang apa sih sebenarnya memaafkan itu. Menurut Everett L. Worthington, beliau ini pionir model pemaafan yang diteliti langsung oleh Harvard, memaafkan itu sama sekali bukan berarti memaklumi. Tolong dicatat ya, kita nggak sedang ngecilin rasa sakit yang kita alami atau membenarkan tindakan jelek si pelaku, nggak. Memaafkan itu murni sebuah keputusan internal di dalam diri kita. Sebuah proses ngeganti niat buruk dan amarah dengan niat yang jauh lebih netral dan damai. Dan ini dia rahasia terbesarnya. Memaafkan itu sama sekali nggak ngeharusin Anda buat balik berhubungan lagi sama orang yang udah nyakitin Anda. Sama sekali nggak. Anda itu sangat berhak, bahkan dianjurkan buat ngebangun tembok batasan yang kuat demi melindungi diri sendiri. Jadi memaafkan itu ibaratnya Anda cuma naruh koper emosional yang super berat itu di luar tembok supaya Anda bisa jalan ke depan dengan jauh lebih ringan dan bebas. Orang aslinya sih ya tetap di luar batas Anda. Terus gimana dong caranya? Nah, jawabannya ada di praktek mindfulness dan terapi pemaafan. Mindfulness ini ngajarin kita buat sekedar mengamati badai emosi yang lagi berkecamuk, tapi tanpa harus ikut tenggelam ke dalamnya. Ini bukan berarti kita berusaha keras ngehapus memori traumatis ya, tapi lebih ke gimana kita bisa menerimanya. Secara klinis, metode ini udah terbukti banget ngebantu penyintas trauma.
bisa nurunin gejala PTSD secara signifikan, ngusir depresi, dan yang paling penting, balikin lagi harga diri mereka yang sempat hilang. Terakhir, bagian kelima, jalan Anda menuju kesembuhan. Yuk kita lihat langkah-langkah praktisnya. Coba deh, mari kita lakuin evaluasi kecil-kecilan pakai skala yang dirancang sama Harvard ini. Tanyain ke diri Anda sendiri dengan sejujur-jujurnya. Dari skala 1 sampai 10, ada di mana posisi Anda sekarang dalam hal memutuskan untuk memaafkan sebuah luka lama? Apa di angka 1, alias benar-benar nggak ada niat sama sekali, atau udah pelan-pelan geser menuju angka 10? Skala ini bikin kita sadar kalau ternyata memaafkan itu ada 2 tahap. Pertama, keputusan rasional untuk memaafkan. Dan yang kedua, pemaafan emosional, yaitu momen di mana Anda akhirnya ngerasain kelegaan yang benar-benar sejati. Dari kesadaran tadi, kita bisa mulai melangkah pakai kerangka kerja REACH. Ini tuh semacam resep sistematis dari dunia psikologi modern. Dimulai dengan R, recall, mengingat lagi rasa sakitnya secara objektif aja, tanpa perlu terhanyut. Terus E, empathize, mencoba berempati sama pelakunya. Ingat ya, bukan buat membenarkan kelakuannya, tapi sekedar memahami sisi kemanusiaannya. Lalu A, altruistic, ngasih pemaafan ibarat ngasih sebuah hadiah yang tulus. Lanjut ke C, commit, bikin komitmen nyata dan sukarela buat melepaskan beban itu. Dan terakhir H, hold, ini yang biasanya paling berat sih, mempertahankan pemaafan itu pas tiba-tiba memori buruknya datang lagi nyapa kita di kemudian hari. Satu hal yang pasti, memaafkan itu prosesnya mirip kayak minum obat penurun demam. Kadang 1 dosis aja nggak langsung bikin sembuh total kan? Demamnya bisa naik lagi. Dan ya, Anda butuh waktu. Proses ini nggak ada yang instan. Dan kalau bebannya kerasa terlalu berat buat diurai sendirian, tolong diingat, cari bantuan profesional kayak psikolog atau life coach, itu adalah tanda keberanian yang luar biasa loh. Itu sama sekali bukan kelemahan. Mereka tuh ibarat pemandu yang siap megangin lentera buat ngerangin jalan Anda di tempat yang aman. Sebagai penutup, mari kita ingat satu fakta krusial ini. Memaafkan itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan membebaskan mereka yang udah nyakitin Anda. 100% ini cuma tentang ngebebasin diri Anda sendiri dari penjara masa lalu. Jadi, setelah tahu semua ini, apakah Anda akhirnya siap buat naruh beban berat itu hari ini dan mulai melangkah maju? Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi.